Beni Sintasari, SPD MPD, dosen STIT Al-Ulatul Husgo Jombang, mengampu mata kuliah studi Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Pada perkuliahan pagi ini, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat, barokah di dunia wal akhirat. Amin. Salah satu memimpin doa, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah lebihnya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Doa selesai. Adakah yang belum hadir hari ini? Alhamdulillah, hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan sejarah turunnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, adakah di antara kalian yang pernah mengerti atau pernah membaca tentang Al-Quran dan sejarah turunnya? Saya, Bu. Ya, baik, silakan. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Baik, yang lainnya? Saya, Bu. Ya. Proses turunnya Al-Quran disebut sebagai Nuzulul Quran dan bertahap selama kurang lebih 23 tahun, dimulai dari tahun 610 Masehi hingga sampai 632 Masehi. Ya, baik. Mungkin ada tambahan? Saya, Bu. Ayat yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Ketika usia beliau 40 tahun, pada saat itu beliau sedang bertahanus di Gua Hira. Lalu malaikat Jibril datang kepada beliau untuk memerintahkan membaca atau Iqra. Bagus sekali, tepuk tangan sekali. Betul sekali yang tadi sudah dijelaskan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, pedoman untuk kita semuanya, untuk sepanjang hidup kita, dan juga turunnya secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Sebelum kita melanjutkan materi, terlebih dahulu kita mempelajari tentang tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Di antaranya adalah memahami pengertian dan fungsi Al-Quran, mendeskripsikan sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran, mengenal nama lain dan hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap, mendeskripsikan upaya kodifikasi Al-Quran dari masa Nabi hingga Khulafaur Rasyidin, yang terakhir mendeskripsikan perkembangan Al-Quran di era modern. Baik, sebelum kita mempelajari lebih mendalam, maka kita sampaikan materi tentang pengertian Al-Quran. Silakan dibaca salah satu. Saya, Bu. Pengertian Al-Quran menurut bahasa. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, qara'a, yang berarti membaca atau membacakan. Sedangkan menurut istilah, yaitu kita diwajibkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui bahasa malaikat Jibril sebagai panduan hidup yang abadi. Mungkin ada tambahan penjelasannya. Ya, kata ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah bacaan suci yang dibaca dan diperdengarkan. Secara lebih mendalam, istilah qara'a memiliki konotasi lebih dari sekedar aktivitas membaca biasa. Ia merujuk pada kegiatan membaca dengan pemahaman, perenungan, dan penghayatan. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Sudah bagus penjelasannya. Baik, selanjutnya materi akan saya jelaskan tentang sejarah turunnya dan penulisan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam 2 periode. Pertama apa? Periode apa yang disebut juga? Iya. Yang kedua adalah
Madaniyah. Jumlah surah yang berbeda. Pertama kali turun di Gua Hira yang tadi sudah dijelaskan di awal, ayat pertama yaitu Quran surat Al-Alaq 1-5. Bapak semuanya ya. Ayat penulisan awal di zaman Nabi, sahabat pencari tauhid itu ada di Al-Qur'an, di Tulang, lagi dan boleh binatang. hafal ayat-ayat Al-Quran. Jadi penyusunan mushaf pertama kali diinisiasi oleh Al-Quran. Nanti yang melibatkan hafid atau penghafal Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan kemudian membakukan teks Al-Quran dalam bentuk mushaf Utsmani untuk menghindari perbedaan bacaan di kalangan umat Islam yang tersebar. Selanjutnya adalah Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Nabi Muhammad SAW menunjuk beberapa sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, dan Muawiyah untuk menulis wahyu. Hafalan adalah sebagai metode utama. Banyak sahabat itu yang menghafal seluruh Al-Quran untuk memastikan keautentikannya. Setiap ayat yang turun dipelajari secara berulang-ulang oleh para sahabat dengan bimbingan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Baik, dari materi yang sudah disampaikan, apa ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, silakan. mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap dan tidak langsung? Ada yang lain? Tidak ada, Bu. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi, kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur tidak langsung? Karena Al-Quran diturunkan untuk memudahkan umat manusia dalam memahami dan menerapkan ajaran secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Baik, selanjutnya silakan membuat kelompok masing-masing 3 kelompok. Silakan. Baik, sebelum melakukan diskusi dan untuk penguatan materi yang telah disampaikan, perhatikan video yang akan ditampilkan dari awal sampai akhir ya. Nah, di akhir video nanti akan ada tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Selamat menyaksikan. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata Arab qara'a yang berarti membaca atau membacakan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai panduan hidup yang abadi. Pembahasan selanjutnya tentang sejarah turunnya dan upaya penulisan Al-Quran. Ada yang tahu tentang sejarah turunnya Al-Quran? Al-Quran diturunkan dalam 2 periode, yakni periode Makkah atau Madinah dan Madinah atau Madaniyah dengan jumlah surah yang berbeda. Al-Quran pertama kali turun di Gua Hira, ayat pertama yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Di zaman Nabi, upaya penulisan Al-Quran pernah dilakukan. Sahabat mencatat wahyu di pelepah kurma, tulang, dan kulit binatang, serta menghafal ayat-ayat Al-Quran. Sudah jelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran. Selanjutnya, sudahkah kalian tahu nama-nama lain Al-Quran? Nama-nama lain Al-Quran diantaranya adalah Al-Furqan sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan, Al-Dzikr pengingat bagi manusia akan kebenaran dan tanggung jawab, Al-Huda petunjuk yang menerangi jalan hidup manusia, Asyifa penyembuh bagi penyakit hati dan jiwa, Alkitab tertulis dan terstruktur sebagai kitab Allah yang diabadikan. Pembahasan berikutnya adalah hikmah diwahyukannya Al-Quran. Di antaranya adalah sebagai berikut: mempermudah pemahaman, setiap ayat dapat dipelajari dan diterapkan secara bertahap, mempersiapkan umat secara mental dan spiritual agar lebih siap menghadapi perubahan, memudahkan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan hukum dan kebijakan sesuai konteks situasi yang dihadapi umat, memberikan ketenangan dan motivasi dalam menghadapi tantangan dengan ayat turun sebagai respon dari peristiwa. Jadi penjelasan tentang materi Al-Quran dan sejarah turunnya sudah jelas ya tugasnya apa tadi?
menulis hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, membuat diagram proses modifikasi Al-Quran dari masa Nabi hingga Khulafaur Rasyidin, menganalisis peran teknologi dalam penyebaran Al-Quran masa kini. Baik, Ibu beri waktu 10 menit untuk membahas tugas tadi. Selanjutnya, setelah selesai masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan tugasnya. Sudah jelas? Jelas. Silakan berkelompok. Baik, waktunya sudah habis. Silakan sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dibentuk tadi. Perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan dan nanti kelompok lain boleh memberikan pertanyaan. Sudah jelas? Jelas. Baik, untuk kelompok pertama silakan menyampaikan hasil diskusinya. Oke, saya akan mempresentasikan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Jadi turunnya Al-Quran secara berangsur memiliki hikmah yang sangat berarti bagi umat Islam. Pertama, proses ini mendahulukan pemahaman dan penerapan ajaran, karena umat diberikan kesempatan untuk merenungkan dan memahami setiap ayat yang diturunkan secara mendalam. Hal ini membuat mereka lebih mampu mengaplikasikan hukum-hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari tanpa merasa terbebani. Selain itu, penurunan yang bertahap memungkinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban yang tepat atas masalah yang dihadapi umat pada waktu tertentu. Setiap wahyu yang turun dapat menjadi solusi dan relevan dengan situasi yang dialami, memberikan rasa perhatian dan bimbingan kepada mereka. Dari sini, kelompok lain ada yang ditanyakan? Saya, mengapa penting bagi umat untuk merenungkan dan memahami setiap ayat Al-Quran yang diturunkan? Ya, atas pertanyaannya baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Penting bagi umat untuk merenungkan dan memahami setiap ayat Al-Quran yang diturunkan karena hal ini memungkinkan mereka untuk menginternalisasi ajaran Allah dan menerapkannya secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang mendalam, umat dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapi, memperkuat iman dan meningkatkan kualitas akhlak. Selain itu, merenungkan Al-Quran juga membantu memperdalam hubungan spiritual dengan Allah, menjadikan ajaran tersebut sebagai lebih relevan dan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Bagus sekali pemaparan dari kelompok 1, beri aplaus semuanya. Selanjutnya disilakan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya, Khalifah Utsman bin Affan memimpin upaya untuk menstandarisasi Al-Quran dengan menyusun Mushaf Utsmani yang resmi dan menyebarkannya ke berbagai wilayah, sehingga semua umat Islam memiliki teks yang sama. Proses ini memastikan bahwa Al-Quran tetap menjadi sumber petunjuk yang utuh dan konsisten bagi umat Islam di seluruh dunia. Dari sini ada yang ditanyakan? Saya akan bertanya, apa yang mendorong Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW? Saya akan jawab pertanyaannya. Khalifah Abu Bakar merasa perlu mengumpulkan Al-Quran setelah banyak penghafal yang gugur dalam perang Yamamah, yang menunjukkan bahwa ada risiko kehilangan wahyu jika tidak segera dikumpulkan. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi dan beberapa hasil diskusi dari kelompok, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ada yang bisa disampaikan? Jadi perjalanan Al-Quran hingga sampai ke tangan kita penuh dengan perjuangan. Maka dari itu kita perlu untuk mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup dan mengajarkannya kepada umat manusia atau kepada teman-teman kita yang lain seperti yang dicontohkan oleh Nabi dengan sikap moderasi beragama, toleransi, dan menghormati perbedaan.
Betul sekali dari materi yang sudah kita pelajari bersama tadi bahwa Nabi menyebarluaskan Al-Quran dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Hal tersebut menunjukkan sikap moderat yang diajarkan dari Nabi. Nabi penuh dengan perjuangan yang luar biasa untuk menyebarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh juga, bisa menyebarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran sebagai wahyu untuk kita, dan kita mengikuti jejak beliau dalam menyebarkan Al-Quran. Amin. Demikian tadi materi untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Akhirah. Terakhir, apa ada yang mau menyampaikan sesuatu atau mau bertanya? Dipersilakan. Tidak ada, Bu. Baik, sebelum kita akhiri, ingatkan untuk materi minggu depan, silakan dipelajari materi Asbabun Nuzul Al-Quran, dibaca di buku yang terkait. Minggu depan, Ibu akan tanya apakah sudah dibaca atau belum. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pagi hari ini dengan tertib, semoga bermanfaat. Mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.